Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada Ibu Zara Ponna atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada teman-teman sekalian yang telah berhadir pada seminar virtual kali ini dengan judul Density Matter. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Saputra dari kelompok 5 Praktikum Kimia Hidrokarbon. Selain saya, ada 3 teman saya lagi, yaitu Ismuhar, Khalilul Abrar, dan Teguh Baginda Fasya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang praktikum yang telah kami jalankan, yaitu tentang density matter. Untuk yang pertama akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya, yaitu Ismuhar. Pada Ismuhar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini. Tujuan praktikum ini ada 2. Yang pertama, mampu menentukan densitas produk minyak bumi dengan pignometer dan automatic density meter. Yang kedua, mampu menghitung SG dan derajat api graviti produk minyak bumi. Densitas. Massa jenis atau berat jenis adalah perbandingan antara massa suatu zat dengan volumenya pada temperatur tertentu. Densitas relatif atau relative density dinyatakan sebagai perbandingan antara densitas suatu bahan pada temperatur tertentu dengan densitas air pada temperatur tertentu juga. Rumus densitas adalah massa jenis sama dengan massa per volume. Spesifik graviti dan derajat api graviti. Spesifik graviti atau SG adalah perbandingan antara densitas minyak dengan densitas air yang diukur pada temperatur dan tekanan standar 60 derajat Fahrenheit dan 14,7 Celsius. Api graviti minyak bumi menunjukkan kualitas dari minyak bumi tersebut. Rumus SG adalah SG minyak sama dengan densitas minyak per densitas air. Derajat api graviti satuan yang digunakan untuk menentukan berat jenis minyak dan digunakan sebagai dasar klasifikasi minyak bumi yang paling sederhana. Korelasi antara SG dan derajat api graviti adalah derajat api graviti sama dengan 141,5 per SG kurang 131,5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Khalilul Abrar. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang alat automatic density meter dan juga alat daripada pignometer. Jadi kita mulai yang pertama yaitu automatic density meter. Automatic density meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur density atau kerapatan zat cair secara langsung. Angka-angka yang tertera pada tangkai berskala secara langsung menyatakan massa jenis zat cair yang permukaannya tepat pada angka yang tertera. Metode uji daripada density meter ini sesuai dengan ASTM D45296. Jadi prinsip daripada automatic density meter ini adalah sejumlah sampel dimasukkan ke dalam alat. Setelah itu alat akan memproses sampel secara otomatis. Baik, pignometer. Pignometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur densitas minyak bumi pada suatu suhu standar. Jadi densitas minyak bumi mempunyai rumus berat pignometer kosong ditambah dengan sampel minyak dikurang berat pignometer kosong dibagi dengan
volume pignometer. Jadi prinsip kerja daripada alat pignometer ini adalah dengan cara membandingkan massa zat dengan volume zat untuk mendapatkan hasil yang valid. Yang perlu diperhatikan temperaturnya yang tertera pada pignometer tersebut. Jadi di sini alat dan bahan yang digunakan. Jadi alatnya itu ada automatic densitometer, pignometer 25 mili, gelas kimia, gelas ukur, termometer 0 sampai dengan 100 derajat. Dan bahan yang digunakan itu adalah solar, premium, es batu, etanol, dan juga aquades. Baik, lanjut ke prosedur kerja. Jadi prosedur kerja daripada pignometer. Yang pertama itu adalah timbang pignometer kosong. Setelah kita menimbang pignometer kosong, isi 50 ml sampel minyak ke dalam gelas kimia 100 ml dan rendam gelas kimia di dalam es batu. Setelah itu, bila suhu sampel telah mencapai sedikit di bawah 15 derajat Celcius, isi ke dalam pignometer. Setelah itu tutup dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalam pignometer dengan cara memiringkan pignometer. Bila ada gelembung udara, maka isi lagi dengan sampel. Yang terakhir, timbang pignometer berisi sampel, tunggu sampai suhu pada termometer menunjukkan angka 20 derajat Celcius, baru dicatat beratnya. Dengan rumus, berat pignometer kosong ditambah sampel minyak, dikurang berat pignometer kosong, dibagi dengan volume pignometer. Baik, setelah ini prosedur kerja yang automatic densitometer akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teguh Baginda Fasya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang prosedur kerja dari menggunakan automatic densitometer. Pertama, prosedur ini sesuai dengan ASTM di 405296. Ya, yang pertama kita masukkan sejumlah kecil sampel atau kita menginjeksi sampel dan pastikan sampel tersebut tidak ada gelembung udara di saat kita menginjeksikan sampel tersebut. Lalu sisanya kita input sampelnya sesuai dengan sampel yang kita pakai atau sesuai sampel yang ditentukan oleh arahan dosen. Lalu setelah kita input sampel tersebut, kita atur sampelnya, lalu kita suhunya kita atur pada 20, yang mana itu memang sudah ketetapan dari automatic densitometer. Lalu ketika sudah kita scan atau istilahnya sudah kita atur semuanya, kan nanti dia akan ada 3 tahap atau 3 measure. Lalu ketika sudah keluar hasil measuringnya, lalu kita print. Baik, tadi yang saya paparkan hanyalah ringkasan atau secara garis besar. Jika secara detailnya bisa kalian lihat pada prosedur kerja yang telah ada di slide. Baik, ini adalah data pengamatan pada praktikum kami kali ini, yang mana dengan menggunakan pignometer, densitas solar pada 20 derajat Celcius didapatkan yaitu 0,8411 gram per centimeter kubik. Lalu densitas premium pada 20 derajat Celcius yaitu 0,7669 gram per centimeter kubik. Selanjutnya. Dan lalu menggunakan automatic densitometer, yaitu densitas solar pada 20 derajat Celcius yaitu 0,83386 gram per centimeter kubik. Lalu densitas premium yaitu 0,76778 gram per centimeter kubik.
Di sini lalu ada SG-nya atau specific gravity, yang mana SG SG automatic density meter solar yaitu berada pada 0,8355, dan selanjutnya SG dari premium sendiri yaitu 0,7693. Lalu di sini SG pyknometer solar yang mana berada pada 0,8427, dan selanjutnya yaitu SG pyknometer premium berada pada 0,7684 atau didapatkan hasil ya 0,7684. Lalu selanjutnya menghitung api yang akan dipaparkan atau dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Afrizal Saputra. Sekian. Baik, dari tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Baginda Fasya. Sekarang yaitu data pengamatan kami tentang menghitung derajat api. Yang pertama, derajat api menggunakan automatic density meter dengan sampel solar pada suhu 20 derajat Celcius. Dihasilkan hasil sebesar 37,7399. Yang kedua yaitu derajat api automatic density meter dengan sampel yang berbeda yaitu premium pada suhu 20 derajat Celcius. Yang dihasilkan pada rumus yaitu 141,4 per SG kurang 131,5 sama dengan 141,4 per 0,7693 kurang 131,5 dengan hasil sama dengan yaitu 52,3034. Selanjutnya data pengamatan yang ketiga yaitu api atau derajat api automatic pyknometer. Yang tadi yang saya jelaskan yaitu density meter. Sekarang yaitu tentang pyknometer dengan sampel solar pada suhu yang sama yaitu 20 derajat Celcius. Dengan rumus yang sama yaitu 141,4 per SG kurang 131,5 sama dengan 141,4 per 0,8427 kurang 131,5. Yang dihasilkan sama dengan 36,4126. Yang terakhir yaitu data pengamatan kami dan derajat api automatic pyknometer dengan sampel premium dengan suhu yang sama juga 20 derajat Celcius. Dengan rumus yang sama seperti pyknometer solar tadi, kami dapatkan hasil yaitu 52,5187. Jadi dari yang telah dijelaskan oleh teman saya yang pertama tadi Ismuhar, yang kedua Khalilul, dan yang ketiga Teguh Baginda Fasya, kami dapatkan kesimpulan. Yang pertama yaitu densitas adalah pengukuran suatu zat per satuan volume. Yang kedua itu densitas sangat dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, semakin tinggi derajat api maka semakin rendah pula SG-nya, dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat, harga derajat api untuk berat jenis minyak mentah atau crude oil antara lain yang pertama yaitu minyak berat sama dengan 10-20 derajat api, yang kedua minyak sedang sama dengan 20-30 derajat api, dan yang terakhir minyak ringan sama dengan lebih dari 30 derajat api. Yang terakhir kesimpulannya yaitu dari acuan harga derajat api tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa solar dan premium tergolong ke dalam minyak ringan karena derajat apinya di atas 30 dan SG-nya di bawah 0,934. Sekian pemaparan dari kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau kurang jelas bisa ditanyakan? Mau tanya? Siapa yang menanya? Aulia Rahmat. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi dari pemaparan kalian yang tadi, tujuan penentuan densitas suatu produk minyak bumi apa? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti akan kami jawab sekalian pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Terima kasih dari Aulia Rahmat. Yang pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, saya ingin menanyakan kepada kalian semua. Ya, Rahmat Haikal. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, apakah temperatur sangat berpengaruh terhadap densitas? Saya ulangi, apakah temperatur sangat berpengaruh dengan densitas terhadap densitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmat Haikal atas pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada dari Siti Ifat mungkin? Siti Ifat Tabriza. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, berapa temperatur dan tekanan standar pada spesifik graviti untuk praktikum ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Ifat atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang terakhir mungkin dari siapa? Oh, Muammar, silakan Muammar. Jadi pertanyaan saya adalah apakah ada hubungan dari spesifik gravity dengan derajat API? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Baik, akan kami jawab satu persatu. Mohon berikan waktu kami 2 menit lebih kurang untuk kami berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu dari Aulia Rahmat Fadini. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan dari pengukuran densitas pada produk minyak bumi? Betul pertanyaannya itu kan? Betul. Baik, jadi dari pertanyaan tadi yaitu, apa tujuan dari pengukuran densitas produk minyak bumi? Tujuan dari pengukuran densitas ini yaitu dia dari suatu bahan atau sampel menunjukkan perubahan densitas dibandingkan dengan bahan semula. Dapat menjadi indikasi adanya perubahan suatu kualitas produk. Jadi untuk tujuan dari densitas ini untuk melihat ada atau tidaknya indikasi dari perubahan kualitas produk. Habis itu pengukuran densitas bahan baku dapat mengindikasikan ada atau tidak atau masih atau tidaknya kemurnian dari bahan tersebut. Apakah bahan tersebut masih murni atau sudah tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya, baik itu bahan kimia ataupun sampel yang lainnya. Tadi kan kami menggunakan sampel solar dan premium. Jadi kami di situ untuk melihat apakah solar masih murni atau masih ada zat-zat lain yang ada di dalam solar tersebut. Seperti itu juga dengan premium. Apakah bisa diterima atau gimana? Baik, bisa diterima. Baik, terima kasih, Aulia. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Haikal akan dijawab oleh teman saya, Baginda Fasya. Baik.
Bentar, Slur. Lah kok hilang? Oke. Oke. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat Ekal, yang mana tadi pertanyaannya itu apakah suhu sangat berperan besar atau sangat berpengaruh terhadap densitas? Apa benar begitu Saudara Muhammad Ekal? Rahmat Ekal. Benar sekali, benar. Baik, jadi jawabannya yaitu ya suhu itu sangat berperan besar terhadap densitas atau kerapatan suatu suatu kerapatan zat tersebut. Jadi secara garis besar bisa disimpulkan begini. Densitas itu dia sangat sangat dipengaruhi oleh suhu. Kenapa? Karena semakin tinggi suhunya, maka kerapatan dari densitas tersebut, atau istilahnya semakin tinggi suhu, maka molekul-molekul zat tersebut dia mengembang dan menguap, yang mana akan menyebabkan berkurangnya dari densitas zat tersebut. Jadi di sini walaupun perbedaannya, atau kita bilang perbedaan dari misal makin tinggi suhu, makin melar atau makin berkurangnya densitas, memang nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tetapi maka karena itulah kita memerlukan ketelitian dalam mengukur densitas. Baik, apa bisa diterima Saudara Rahmat Ekal? Baik, diterima. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan Terima kasih. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ismuhar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Ifat Tabriza. Berapa temperatur dan tekanan standar pada spesifik grafiti? Temperatur yang diperlukan adalah 60 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius. Dan tekanan standar yang diperlukan adalah 14,7 psial. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Khalilul Abrar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Muammar. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara SG dengan api? Jadi di sini apakah ada hubungannya? Ada. Hubungan SG sama api itu adalah dia semakin kecil SG, maka semakin tinggi nilai daripada api. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya semakin tinggi nilai api, maka semakin rendah nilai daripada SG. Jadi di sini minyak bumi yang baik itu bisa dilihat dari kecilnya SG dan tingginya api. Karena lebih banyak mengandung bensin. Apakah bisa diterima, Muammar? Bisa, oke. Baik, terima kasih. Dari keempat jawaban tadi, apakah
teman-teman semua bisa menerimanya atau bagaimana? Insya Allah bisa. Oh, baik. Jadi kalau jika bisa, kami ini ada sedikit video tentang praktikum kami. Bisa kita lihat sama-sama videonya. Nggak lama, cuma 2 menit aja. Baik, tadi ada sedikit video dari kami tentang alat densitimeter. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir pada seminar virtual kami pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa berjumpa nanti di lain waktu di tatap muka. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi sekian dari pemaparan materi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.